Assalamualaikum Pak Dede. Waalaikumsalam, Bu Nur. Selamat siang Pak. Selamat siang. Mohon maaf, saya mengganggu waktu istirahat Pak Dede. Ya, ada apa Bu Nur? Iya. Begini Pak, mungkin kedatangan saya ke Pak Dede ini yang pertama, saya mau minta bantuan. Kebetulan kan ada tugas di calon guru penggerak, salah satunya itu harus mengobservasi rekam sejawat dengan teknik coaching. Pak Dede pernah mendengar tidak supervisi akademik teknik coaching ini? Kalau teknik coaching belum, kalau supervisi biasanya kan berkala ya Bu. Berkala. Ada yang tahunan, ada yang per semester. Nah, sebelum ke supervisi akademik teknik coaching, selama ini ketika Pak Dede di supervisi akademik, kira-kira bagaimana perasaan Pak Dede? Yang pertama tegang, karena kita harus menyiapkan atau mempersembahkan yang terbaik itu Bu pada saat penilaian. Kemudian sehari sebelumnya tentunya administrasi juga harus lengkap. Administrasi harus lengkap. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan dulu tentang supervisi akademik dengan teknik coachingnya Pak ya. Ini dengan teknik coaching ini tidak menilai terbaiknya gimana, kekurangan Pak Dede seperti apa misalkan dalam mengajar, tidak seperti itu ya Pak. Di sini ada 3 tahapan dalam supervisi akademik. Yang pertama, kita melaksanakan praobservasi seperti yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian yang kedua, melakukan observasi, nanti langsung di lapangan saya mengobservasi Pak Dede. Kemudian yang ketiga ada pasca observasi. Nah, mungkin di praobservasi ini saya akan menanyakan kepada Dede ketika nanti diobservasi materinya Pak Dede tentang apa? Baik, untuk minggu ini kebetulan melihat program ya Bu, program semesternya pada minggu ini tuh tema 6 subtema 3. Kebetulan saya akan mengambil pembelajaran ke-4 dengan materinya tematik tentunya, dan muatan pembelajarannya yang pertama PPKN, kemudian ada bahasa Indonesia dan ada IPS. Itu muatan tematik ya? Betul. Kira-kira nih Pak, mungkin Bapak sudah membuat administrasi sebetulnya, sudah membuat RPP tema ini gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya itu sendiri, materi ini apa saja Pak? Baik Bu, untuk PPKN-nya dengan mengamati gambar, para peserta didik ini diharapkan dapat menyebutkan 3 minimal atau maksimal 5 manfaat dari persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pada muatan pembelajaran bahasa Indonesianya dengan mencari kata kunci, peserta didik dapat menemukan informasi penting dalam sebuah teks non-fiksi dengan menggunakan media belajar kata pikiran atau mind mapping. Kemudian dengan mengamati tayangan video, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan makna dari proklamasi. Itu untuk pembelajaran IPS-nya. Kalau misalkan semuanya tadi udah di ini. Sudah Bu. Sudah. Nah, kira-kira Pak, penilaian yang akan Bapak lakukan di materi ini bagaimana? Penilaiannya tentu saja ada 3 macam ya Bu, ada sikap, kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Untuk penilaian sikap, saya sudah menyiapkan rubrik, dan untuk nanti penilaian pengetahuannya akan saya berikan beberapa soal pertanyaan, dan untuk penilaian keterampilannya nanti akan saya sajikan di dalam membuat mind mapping atau kata pikiran. Nah, untuk membuat mind mappingnya, Bapak sudah menentukan tidak? Misalkan mind mappingnya tentang apa gitu? Sudah Bu. Sudah. Ya. Berarti semuanya sama? Sama, semuanya formatnya sama, kemudian materinya tentu saja sama karena teksnya juga sama. Sama. Nah,
Bapak sendiri sudah pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Ya, berarti untuk di pembelajaran ini kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi atau? Betul. Oh iya. Betul. Saya dengan menggunakan media pembelajaran dan model PBL, saya akan mencoba menerapkan metode belajar itu Bu, yang berdiferensiasi. Karena tidak semua siswa di kelas itu sama. Iya, betul. Jadi ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual, ada yang kinestetik. Iya. Berarti sudah ya Pak ya, Bapak Sudah. akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nah, kira-kira area pengembangan yang akan Bapak kembangkan itu apa saja Pak? Areanya untuk karakter disiplin, tanggung jawab, kemudian berani dan mandiri. Karena ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri dan ada tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Kemudian di area pengetahuannya, peserta didik dituntut untuk dapat membuat atau menyebutkan makna dari proklamasi dan manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Dan untuk keterampilannya tentu saja nanti akan saya lihat di kerapihan hasil produk. Oh iya, berarti ada itu ya, dan berarti nyambung dengan tadi penilaian Betul, untuk keterampilannya. Nah, kemudian strateginya kira-kira Bapak untuk mencapai tujuan, untuk misalkan area tadi pengembangannya berhasil, strategi yang akan Bapak lakukan itu bagaimana? Baik Bu, strategi yang saya siapkan itu pertama saya menyiapkan tentu saja perangkat yang baik, kemudian model belajarnya saya menggunakan PBL atau problem based learning dengan dikombinasikan dengan penggunaan media belajar berupa tayangan video, kemudian ada mind mapping yang saya buat sendiri formatnya, kemudian nanti diisi oleh peserta didik secara berkelompok. Ya. Berarti lebih nanti pembelajarannya yang student Betul, center ya, betul. pembelajaran Mengaktifkan yang kegiatan siswa dalam biar tadi juga area pengembangannya betul, tercapai ya Pak. betul. Nah, kira-kira Pak nih kesepakatan kita ya, mau Bapak mau kapan melaksanakan observasi ini? Kalau saya lihat di kalender, kemudian di program, kebetulan besok lusa Bu, hari Kamis, saya akan melaksanakan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti hari Kamis ya Pak ya? Betul. Jam pertama. Jam pertama. Berarti 7.30. Mungkin Pak untuk praobservasi sampai sini ya Pak ya. Nanti observasinya hari Kamis dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Untuk pasca observasinya nanti dengan pengajar praktik saya, dan sekali lagi saya terima kasih karena Bapak telah menyempatkan waktunya untuk membantu saya dalam penyelesaian tugas TGP ini. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Dede nanti lakukan di kelas pun berjalan. Ya, terima kasih Pak Dede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.